Nah, ini kita melihat cara kerja mesin otomatisasi Simon Cori. Jadi untuk kerja ini ya dia bisa bersihkan itu digennya adalah bagiannya ini adalah stok A, ini stok B. Nah, terus cara kerjanya dia nanti akan menyesuaikan ppm yang ada. Dan ini ada, kita punya pasang sensor untuk level air. Nah, pasang sensor level air ini ketika nanti pada posisi di bawah, nanti kekurangan air dia akan hidup dengan sendirinya ketika penuh. Nah, pada yang teratas artinya sudah penuh kayak gini, nanti mesin pompa akan mati sendiri. Nah, terus ini ada selang kecil. Nah, selang kecil ini untuk sirkulasi dari pompa yang dibuka di lubang-lubangnya sini. Nah, ini ada sensor TGS ataupun pekatan, ada sensor pH, ada sensor suhu air. Nah, ini secara otomatis dia akan mendeteksi secara terus-menerus. Ini kita lihat bagian depan. Nah, ini bagian depan itu di atas tombol-tombol ada main power, ada GD pompa. GD pompa sensor itu adalah tadi yang menunjukkan untuk sirkulasi yang dideteksi oleh sensor-sensor yang kita pasang. Nah, terus ada FEK, terus ada water pump adalah water yang untuk sirkulasi. Terus ada pH. Kalau di sini yang kita pasang adalah pH down, karena kemungkinan juga bisa dipasang pH up juga, tapi karena untuk tempat saya ini secara otomatis bukan menaikkan pH tapi selalu menurunkan pH, jadi yang kita pasang adalah hanya pH down. Terus itu ada zat A, yang merah itu adalah zat A, yang hijau, yang ini adalah zat B. Nah, semua kita pasang. Ini ada man, ini off itu di tengah. Kalau off, ini di tengah off kayak ini. Kalau ini otomatis, terus kalau man, nah ini manual. Kalau saya manual ini hidup, nah ini langsung hidup. Ini bagian A langsung hidup. Nah, ketika kita off kan, ya ini ada off, terus otomatis. Nah, kalau otomatis dia akan menyesuaikan sesuai yang nanti ketika kekurangan dia akan menambah sendiri. Demikian pula yang bagian A, jadi kita pasang manual. Nah, dia akan secara otomatis akan hidup. Nah, ini bagian A otomatis. Kalau kita secara yang bagian ini itu, nah ini off, mati, terus kita otomatiskan. Ya, bagian pH kita sengaja kita off kan karena kita belum ada untuk tandon yang pH di sini. Nah, secara otomatis seperti itu. Terus mari kita lihat secara dekat ini perubahan-perubahan. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini dia. Nah, ini ada menunjukkan dari sensor tadi. Ini ada suhu air yang terpasang tadi pada sirkulasi air. Terus yang bagian bawah ini ada suhu U. Suhu itu artinya suhu udara yang kita pasang di dalam greenhouse. Ya, itu ya nanti yang bisa dikombinasikan dengan perangkat atau peralatan yang ada di dalam greenhouse. Itu. Nah, terus kita mengukur, ini ada TDS meter ini angkanya masih selalu bergerak, dia menyesuaikan air yang ada di sini. Seperti itu. Nah, jadi air bergerak itu nanti disesuaikan ketika
TDS-nya kurang dari yang kita inginkan, nah itu dia akan otomatis menambah nutrisi bagian A dan bagian B secara otomatis. Terus pH juga demikian, ini pH tercatat di sini walaupun kita off-kan, ini 6,41. Terus humidity itu adalah kelembabannya di sini 92%. Nah, di bagian bawah ini ada tombol-tombol untuk pengaturan ini semua. Jadi ketika ini ada menu save, nah ini ketika kita pencet nanti ini akan muncul beberapa item di sana. Nah, terus mau kita pilih yang kita atur apa, yang kita atur entah itu TDS, entah itu masalah pH. Nah, ini nanti kita atur. Kalau misalkan TDS ya, TDS itu yang terbawah nanti kita atur pada posisi berapa pekatan, berapa pekat air yang akan kita sirkulasikan di instalasi. Terus bagian api itu bagian tertinggi. Nah, nanti paling tinggi itu yang kita inginkan berapa. Misalkan kita terendah, kita set di angka 1000 ppm, terus di angka tinggi itu di angka 1200 ppm misalkan seperti itu. Nah, itu bisa kita setel di situ. Nah, sehingga ketika TDS itu berada di bawah 1000, maka secara otomatis nanti bagian A dan nutrisi bagian A dan nutrisi bagian B nanti akan otomatis akan menambahkan, dan alat kontrol ini nanti menyesuaikan sesuai yang kita inginkan. Nah, terus kalau misalkan kelebihan dari TDS yang kita inginkan, misal di atas 1200 misalkan, nah itu dia akan menyesuaikan diri dengan dia menghidupkan pompa air baku yang kita setting. Jadi sehingga nanti TDS-nya bisa menyesuaikan yang kita inginkan. Nah, ini alat masih terus menyesuaikan. Secara otomatis dia angka-angkanya masih bergerak terus karena dia mendeteksi air yang dipompakan dari tandon utama, seperti itu. Oke, mungkin tentang alat itu. Terus untuk instalasi kita yang ini abaikan urusan tanaman, ini untuk persemaian dan peremajaan dan di bawah ini. Jadi ini alat ini adalah kita parameternya hanya satu tandon. Jadi satu tandon di sana itu akan kita pompakan. Berarti pompanya ini kita pompa hanya satu pompa. Ini adalah untuk nanti mensirkulasi air yang nanti akan ke instalasi ya. Nah, kita lihat cek di sana, ini semua instalasinya dari sana, ini instalasinya ya. Setelah kita bergerak sana, ini akan nanti dari pompa baku itu, terus ini salurannya. Nah, salurannya kita bagi ya, kita bagi ke instalasi. Dari ujung sana ini tadi udah dihubungkan, terus ujung sana juga dihubungkan. Jadi sirkulasinya seperti itu untuk memompakan dari tadi. Jadi dibagi untuk ke semua instalasi. Nah, setelah itu nanti langsung balik lagi ke tandon sana. Oke, sampai di sini untuk sekilas tentang kerja alat otomatisasi yang dari Simon Kori. Oke, salam hidroponik.